Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini masih seputar J1 AC ya. Ini satu HP masalahnya banyak sobat-sobat semua. Sudah jadi untuk penggantian switch on off ya, yang sudah saya upload. Muncul masalah lagi, yaitu kamera tidak berfungsi ya. Nah, ini kita buka dulu biar tahu pokok pembahasannya. Pahami ya, terjadi kesalahan server, mulai ulang kamera. Jadi kita harus benar-benar paham notif dari munculnya peringatan ketika kita buka kamera. Jadi kita bisa menyimpulkan apakah itu di hardware ataupun di software. Nah, itu terjadi kesalahan server, mulai ulang kamera. Sesuatu hal yang berkaitan server itu pasti di softwarenya. Nah, saya akan berbagi 3 cara sebelum melakukan eksekusi flash ulang. Apabila tidak berhasil ya pakai cara yang ketiga. Ini sudah di hard reset sama yang punya, karena sudah diambil kan ceritanya HP ini waktu penggantian switch on off. Nyangkut di FRP. FRP-nya belum saya upload tutorialnya. Setelah selesai, kamera yang bermasalah. Nah, langkah pertama itu reset pabrik ya, atau reset perangkat ya. Jadi di pengaturan awal atau pengaturan pabrik. Nah, cara ini ternyata gagal kan sobat-sobat semua. Karena tadi bisa dilihat di awal itu sudah dilakukan hard reset, tetapi kenyataannya tidak membuahkan hasil ya. Nah, lalu kita akan coba lagi. Masih terjadi kesalahan server ya, dan mulai ulang. Ini mohon maaf ya sobat-sobat semua, emang agak saya gelapkan ya kadang, mengingat silau. Karena aduh ini alat recordnya ini masih terbatas ya. Ya nanti di-upgrade kalau ada rezeki. Nah, kita masuk cara yang kedua ya sobat-sobat semua. Nah, ini memang saya gelapkan agar di layar HP-nya itu jelas ya, biar nggak silau. Jadi langkah yang kedua itu kita masuk ke manajer aplikasi, kita cari aplikasi kamera ya. Kita cari aplikasi kamera. Biasanya cara 1 dan kedua itu berhasil apabila tidak terjadi crash ya, atau korup di filenya. Nah, ini kita buka untuk kameranya, lalu hapus data ya. Nah, itu kita hapus datanya. Ini langkah yang kedua. Oke, kita sudah hapus datanya. Coba kita akan buka lagi kameranya ya. Nah, masih terjadi kesalahan server, mulai ulang kamera. Berarti cara 1 dan kedua itu sudah tidak berhasil. Ini fix terjadi korup di software. Jadi langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir itu kita akan lakukan flashing ya, menggunakan jamu sakti tentunya. Jadi yang perlu disiapkan adalah firmware-nya dan Odin ya. Jadi versi firmware itu sesuaikan dengan versi PDA yang ada di HP tersebut. Karena di J1 AC sendiri itu versi PDA atau CSC itu biasanya berbeda-beda ya. Jadi sesuaikan. Kalau tidak sesuai itu enggak berhasil ya, violet di flashnya. Nah, ini sudah saya download untuk Odin dan firmware-nya. Lalu silahkan ekstrak saja ya sobat-sobat semua. Silahkan ekstrak saja. Nah, ini kita buka Odinnya. Pastikan gunakan Odin yang terbaru ya, untuk versi 3.14 yang terbaru itu. Lalu kita sekarang akan masuk metode download mode. Jadi untuk pemula flash Samsung itu metodenya download mode dengan kombinasi tombol, volume bagian bawah, dan tombol on off, lalu home tekan secara bersamaan.
Ketika muncul seperti ini, kita continue ya, atau setujui menggunakan tombol volume bagian atas ya. Kita klik atau kita tekan, nah dia masuk ke download mode. Nah ini adalah metode flash untuk HP Samsung. Jadi HP Samsung seperti ini metodenya untuk kegiatan flashing. Kita cek apakah driver sudah terdeteksi apa belum ya. Itu belum muncul, nah sudah terdeteksi. Dan jangan lupa install juga drivernya. Kalau nggak diinstal maka dia tidak terdeteksi untuk driver Samsungnya. Nah itu COM8 ya, sudah terdeteksi, berarti antara HP dan PC itu sudah terkoneksi dengan baik. Lalu langkah selanjutnya kita akan masukkan firmware-nya di bagian tabel atau kolom AP ya, karena di sini saya menggunakan firmware itu dengan file 1 ya, bukan yang 4 file, jadi hanya 1 file. Jadi kita masuk ke tab PDA ya, atau AP. Nah ini firmware-nya 1 file. Kita klik saja, lalu kita klik dan open. Biasanya dia akan load ya, jadi biarkan saja, tunggu ya. Itu kan ada notif please wait ya. Nah ini sudah diterima dengan baik firmware-nya oleh tool Odin-nya. Lalu langkah selanjutnya, apabila semua sudah dipersiapkan, driver sudah terdeteksi, firmware juga sudah diterima dengan baik oleh toolnya, kita tinggal klik start saja. Nah ini sedang memproses. Nah ini tambahan ya sobat-sobat semua, tadi belum saya jelaskan. Jadi sebelum klik start, sobat-sobat semua masuk ke option. Di situ ada repartition, checklist, dan NAND flash itu di checklist ya. Tadi belum sempat terbahas. Agar flashnya itu benar-benar bersih ya, ibaratnya full flash. Nah ini sedang memproses, jadi kita tunggu saja ya. Lumayan lama ya, ngeflash itu lumayan lama, tergantung spesifikasi PC. Yang kedua tergantung kesehatan eMMC. Jadi ada kadang HP-HP itu memang yang lama ya, itu biasanya ya PC bisa juga spesifikasinya rendah, ataupun kesehatan eMMC itu tidak 100% lagi. Jadi untuk berapa lama flashnya itu ya tergantung dua faktor itu tadi ya. Nah ini kan sedang memproses, jadi dibiarkan saja, jangan sampai kesenggol ya USB nya. Kalau nyampe putus di tengah jalan, yang dikhawatirkan itu hard break ataupun soft break. Kalau soft break itu masih bisa diperbaiki dengan metode tool juga, tapi kalau udah hard break maka masuknya sudah direct ya sobat-sobat semua. Tentu untuk direct kita harus punya UV ataupun EAC. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi untuk eksekusi flash itu harap hati-hati ya. Ini sudah masuk ke sistemnya ya untuk proses flashingnya. Nah itu melakukan reset, lalu muncul tulisan pas warna hijau. Nah ini pertanda kalau sudah seperti ini, itu flashing sudah selesai. Nah ini kan HP-nya melakukan hard reset ya sobat-sobat semua. Jadi kita cabut sudah boleh USB-nya. Langkah selanjutnya kita tunggu ya. Kita tunggu sampai booting dan penyetingan seperti biasanya ketika kita melakukan hard reset. Untuk mempersingkat waktu, ini saya potong videonya karena ya bootnya itu lumayan lama ya untuk bootingnya, agar tidak memakan durasi lama. Nah ini masuk sudah ke menu ya. Lalu yang pertama kita cek email dulu, karena kita tadi sudah melakukan flashing. Apakah untuk email aman ya? Caranya bintang pagar 06 pagar. Oke, mantap ya, untuk email tidak bermasalah ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan uji coba kameranya. Nah ini adalah metode terakhir. Bila metode ini gagal, udah pasti di hardware. Wow, amazing, mantap jiwa, membahana ya.
auto nota gajah lagi, dan tentunya kita bisa ngopi lagi. Itulah step atau metode ya sobat-sobat semua, dimana kita setiap melakukan analisa itu kita, terutama untuk kamera ya, itu kita bisa benar-benar perhatikan notif yang error yang ditampilkan oleh HP tersebut. Karena tadi notifnya itu berkaitan dengan server, ya server itu pasti nggak jauh-jauh dari software. Jadi seperti itu. Kecuali kalau sayangnya kamera sudah berhenti, lalu dia tidak ada notif, langsung restart closing ya kameranya. Nah itu biasanya terjadi di hardware. Nah itu tadi step by step yang sangat mudah sekali. Mudah-mudahan pembahasan pengalaman yang saya berikan di konten kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.